Ini syukur-syukur aku bisa ngomong. Mulut aku udah kaku. Kita update street food-nya Seoul ya. Dimulai dari pasar tradisional kecil yang udah ada sejak tahun 1960-an. Lokasinya itu ada di antara stasiun Sodaemun dan Dongnimun. Begitu masuk, kalian akan disambut dengan wangi ayam. Dan ketika aku lihat, ternyata namanya Chilsong Chicken. Ya makin penasaran lah aku. Apa ada kaitannya sama minuman? Apa seenak minumannya juga? Sampai sekarang aku belum tahu sih mereka ada kaitannya atau enggak. Yang pasti aku beli yang spicy chicken. Imo seneng banget. Dan super yummy. juicy, bumbunya meresap banget sampai ke dagingnya dia. Ini nggak pedes sih, manis. Loh, manis pedas. Kamsahamnida Imo. Ntar lagi dibawain air loh, Man. Yes. Kamsahamnida Imo. Aku punya emak di sini. Ini digorengnya 2 kali. Jadi kan masih so ya? Masih so. Jadi di situ kan udah digoreng lagi pas kita mau beli. Jadi digorengnya tuh 2 kali. Jadi di market ini dia tuh makanannya bervariasi banget. Oke. Kamsahamnida. Lumayan dapat ester. Nasi so. Dia bumbunya lebih. Ini kan banyak banget kan yang jual, tapi ini bumbunya lebih berbumbu. Gimana tuh bahasanya? Super yummy. Ya, oke. Kita lanjut ke belakang ya. Oke, let's go. Kamsahamnida Imo. Imo. Gak jauh dari tempat Imo, ada yang khusus jual tok kalbi. Kalian tahu nggak? Mereka bisa jual 2000 tok kalbi dalam satu hari. Dan tempat ini juga pernah masuk variety show The Sixth Sense. Lebih tepatnya di season 2 episode 6. Kalian bisa kepoin nanti. Satu box isinya ada 4. Saat makan. Mari kita coba. Oh my god. Rasanya cenderung manis, tapi begitu digigit kayak semua sari-sarinya tuh keluar gitu loh. Wasabi. Ini mayones, ini campuran wasabi. Kalau kalian mau manis, nggak usah pakai apa-apa. Kalau suka perpaduan pedas menyengat, pakai yang wasabi. Kalau pengen yang lebih rich rasanya, pakai yang ini. Wow, so good. Ini apa? Pasar ini tuh populer banget sama produk segar, daging, makanan laut, bahkan sampai ke pakaian dan lain-lain. Plus di sini juga populer dengan makanan kaki limanya. Salah satunya adalah bakpao. Kalian suka nggak kalau lihat asap makanan kayak gini? Aku suka banget loh. Bahkan suka aku hirup gitu. Tapi karena ini lagi di pasar, nggak boleh bertingkah kayak gitu. Can. Isinya kacang merah. Si Om lagi masak si Om. Masih so.
Yummy. Aku berharap di sini dia kasih aku dumpling ya. Suruh cobain. Yuk kita jalan lagi yuk ke sana yuk. Kalian familiar sama odeng kan ya? Makanan yang terbuat dari campuran daging ikan dan tepung. Aku udah sering makan tapi penasaran sama yang ini. Karena cara buatnya, bentuknya lebih tipis dan digoreng. Can. Ternyata kalau tipis lebih enak daripada kalau tebal banget. Tapi ini karena cuacanya dingin. Jadi meskipun baru digoreng, langsung dingin gitu loh. Kita lanjut ke tempat berikutnya ya. Ayo kita update ya street foodnya Myeongdong. Ini karena aku udah banyak explore Myeongdong, jadi mungkin agak sedikit sulit untuk aku temuin street food yang belum pernah aku coba sama sekali. Tapi yang ini aku lihat sih sepertinya aku belum pernah coba ya. Squid in butter. Jadi cuminya disemprot air dulu, bukan minyak ya. Setelah itu di-torch. Sebenarnya ini tuh udah matang, tapi belum sepenuhnya jadi. Ibaratnya kayak masih 85% menuju hasil akhir. Setelah udah di-torch, cuminya baru dipotong-potong. Dan baru deh tuh bisa dikasih mentega. Kemudian final touch-nya di-torch lagi sampai udah kecium aroma menteganya. Ini satu porsi isinya lumayan banyak sih, bisa lah dimakan untuk 2 orang. Ini wanginya sih asin gitu ya. Untungnya wanginya asin tapi rasanya nggak asin. Ini enak kalau ada cocolan wasabi yang tadi. Kita lihat lagi ke sana ya. Cukup tinggi. Di sini secara crowd emang nggak seramai beberapa tahun lalu, tapi secara jenis makanan yang dijual masih sama, meski penjualnya udah beda. BTW churros Oreo juga masih ada loh. Dan ada yang jual action figure-nya BTS. Oke, ini salah satu jajanan kaki lima yang aku suka banget, hotdog. Biasanya aku beli di langganan kan, kalian masih inget nggak? Tapi aku nggak bisa menemukan mereka. Sebenarnya aku udah sering makan hotdog, tapi ini hotdognya agak beda tampilannya, soalnya dia gendut banget. Selalu akan ada alasan untuk makanan yang aku suka untuk di videoin ulang ya kan. Isinya masih di dalam lagi, aku harus gigit sekali lagi. Tapi ini belum dapat isinya aja udah manis, manis honey. Tuh madunya tuh, mencair. Super yummy. Ada lagu Big Bang. Bang, bang, bang. Untungnya nemu makanan baru yang belum pernah aku coba di Myeongdong, teppanyaki. Ini tampilannya mirip sama liang sandwich ya. Ada pilihannya kalau mau pakai bacon tambah 1.000 jadi 6.000. Karena aku nggak pakai jadi 5.000. Jadi isinya cuma telur sama sosis. Rasanya unik ya? I like it. Luarannya ini kayak prata, tapi karena ini kayak di grilled ya, jadi kayak keras banget. Keras banget tapi masih bisa digigit dan dikunyah. Dan sausnya mirip kayak saus barbecue tapi lebih ke nggak tahu. Kayak lebih ke saus tomat ya. Kayak gitu. Nanti terakhir kita harus belanja sama foto-foto ya kan. Kan malam terakhir. Aku nggak bisa keluar-keluar, ya aku kedinginan.
Di Myeongdong udah pasti ada corn dog, tapi aku nggak beli itu karena aku tertarik sama yang ini. Dia juga jual squid yang aku makan tadi, tapi yang aku mau beli kulit ikannya. Bentuknya bulat dan besar, dibakar dengan arang. Mari kita makan. Wih, tipis sekali kan. Dan yummy. Cuy banget sih. Tapi manis. Yang makan itu yang keju yang panjang-panjang. Tapi emang gigitnya penuh perjuangan. Karena dia nggak langsung hancur gitu loh. Duh, dingin. Aku mau pakai minum. Ini ada minum. Tapi mau minum dia gitu loh. Spesifik ya? Kan jadi orang spesifik ya kan? Nah, tapi ada Coca-Cola ya. Labil ya? Jadi ini aja deh. Rasa kehidupan Myeongdong. Nah, yang ini ubi bakar dibalur sama madu. Nggak usah ditanya wanginya seperti apa. Ini tipe wangi yang sulit kita cuekin. Jangan. Super yummy. Wah. Ini sendiri habis ya. Ubinya kan manis ya. Terus dipakein honey lagi luarnya. Terus luarnya garing sekali. Cemilan sehat nggak? Ini sehat kan? Ini direbus tau. Terus pakai honey. Honey kan lebih sehat kan daripada gula pasir kan? Mau kemana? Kok kabur? Menunggu sampai habis. Bosan nanti nungguin lama makannya. Belum nanti sambil menghayal. Kan aku kalau makan enak menghayal dulu. Belum nanti curut keluar. Lama. Lah, itu dulu tangan udah beku nih. Orang-orang mah tangannya gandengan. Enggak, orang-orang tangan disapu semua jagain dompet tau. Gua kan udah ada yang jagain curut. pas semua kesini nih, langsung curut sundul pakai bibir. Gitu. Kaget, kayak dipatok ikan. Sebelum syuting dimulai, aku mampir ke area Jamwon Socho. Aku mau menikmati hari terakhir dengan pemandangan sungai Han yang menakjubkan. Lebih tepatnya di Starbucks dengan konsep mengapung di atas air. Kalau dilihat sekilas, mirip kayak ada di atas kapal pesiar. Ini adanya di lantai 1 Seoul Wave Art Center. Ketika masuk ke dalam Starbucks, kita akan lihat interior minimalis dengan banyak jendela kaca setinggi langit-langit. Ini akan jadi pengalaman ngopi dan nge-chill yang beda dari sebelumnya sih. Ketika kalian ke Seoul, ini wajib banget masuk ke dalam list. Seperti biasa, menu andalan aku, signature coklat. Cheers. Ini tadi apa gitu, ada cheese-nya. Ini ya, ini isinya cheese, beef slice, isinya itu aja. Super yummy. Di sini lumayan ramai sih, tadi di bawah full. Kalau mau rotinya agak lembek, yang biasa aku lakukan adalah ini hanya bisa dilakukan kalau minumnya nggak sharing ya. Nah, yang banyak kejunya buat curut nih. Nyam. Hah? Teman-teman aku sedang berenang. Wah, aku juga mau ikutan. Setelah dari Starbucks, aku menyempatkan diri untuk mampir ke salah satu tempat yang udah ada di list aku sejak tahun lalu. Tentu aja nggak jauh-jauh dari YG.
Kalian bisa lihat gedung YGX Academy, kantor YG. Ini lokasinya berdekatan semua, atau bisa juga ke YG Cafe The Semi. Di sini tuh selain cafe juga ada area merchandise show. Kalau secara desain sih ini konsepnya alter ego ya. Maksudnya tuh artisnya YG punya alter ego. Alter egonya itu ya fansnya mereka sendiri. Ini aku coba beli menu yang direkomendasiin sama mereka. Aku mau simpan. Simpan dulu ya. Oke. Semoga kalau disimpan gini kita bisa balik lagi ke sini. Gitu loh konsepnya. Yang ini best sellernya. Ini aku ngomong bisik-bisik aja ya. Soalnya nggak boleh berisik. Kedengeran gak sih suara aku? Ini tuh bisa pilih gitu loh, mau grup apa. Tadi ada Blackpink, ada Winner, ada Icon, terus ada Big Bang. Aku pilih yang Big Bang. Seperti biasa ya, spin juga. Oh my god. Maklum kan biasa fans gitu emang. Ada-ada aja gitu kan. Wow, menarik sekali. Super yummy. Crunchy banget badannya. Pas digigit bisa rasain 3 tekstur sekaligus gitu loh. Crunchy, fluffy, plus manis. Enggak, nih tekstur dan rasa sekaligus. Dan dingin. Nih, ada orang aneh. Iya, ada orang aneh, ngapain tuh? Lu ngapain, Cong, jerami? Udah gak swag lagi lu, Cong. Enggak, udah gak swag lagi. Lu dingin jadi bolot lu ya. Kuping lu. Setelah kelar syuting, aku sempat extend beberapa hari untuk ketemu teman-teman. Aku main ke Pohang. Jojo is a good driver. Karena akses ke Pohang itu agak sulit, jadi Coco bersedia nemenin aku ke salah satu lokasi syutingnya Hometown Cha-Cha. Padahal sih dia nggak terlalu into K-drama, ya kecuali Reborn Rich. Tapi karena aku yang minta, dia nggak enak buat nolak. Meskipun ini bukan musim yang tepat sih untuk ke Pohang. Well, thanks Coco. Oh, we're almost there. No? Oke. Mereka rajin banget kan pagi-pagi udah kerja. Tapi nggak gerak-gerak. Ternyata mereka patung. So pretty. Seriously, no need filter. Oke. Oh my god. Since I've seen your smiling face, and even though I took measures for all my pain, I still dream about you lately and I lose you. Let's have some coffee here. Santa, kamu sedang apa? Second floor. And this is the view. Ini pemandangannya, so cool. So cool. I walk too much. I'm sorry, Coco. Suddenly feel so bad. Setelah dari Hometown Cha-Cha, aku ajak Coco ke salah satu tempat yang dia nggak bakalan mungkin kesini sih, kalau aku nggak ajakin. Finally here. Kita sampai dan bersalju. Okay, let's go. Oh shoot. Oh my god, so shaking. Oh my god, so shaking. Wow. Setelah dari Pohang, aku ke Busan. Tadi kan jalan dari sana tuh, melingkar, nemu ke sana, jalan ke sini, ke area sini langsung ada E-Mart gede banget.
ke sebelah sana, turunan ke bawah itu market semua. Dan sepanjang jalan ini ada makanan, ada minuman, ada banyak sih, bahkan juga ada aksesoris atau untuk beli oleh-oleh. And so happy there is Adia here. Kali ini aku sengaja pergi sendirian untuk lihat tempel tercantik di Korea Selatan. FYI, yang dari tadi kalian lihat sebenarnya dokumentasi pribadi aku. Tapi setelah aku pikir-pikir, belum tentu aku bakal kesini lagi kan. Dan sayang banget gitu kalau kalian gak lihat. Jadi aku memutuskan untuk masukin ini di random footage. Haidong Yunggongsa udah ada sejak tahun 1375. Yang bikin menarik dan cantik banget itu tuh karena lokasinya persis di sebelah laut. Jadi kalau berdoa rasanya tuh lebih apa ya? Kayak berasa menyatu banget gitu sama universe. Mungkin karena efek dari tempat ibadah terus sekelilingnya langsung alam ya. Kalau kalian mikir, kenapa aku kesininya gak ajak teman? Kadang kita tuh perlu loh pergi ke suatu tempat untuk enjoy sama diri kita sendiri. Kayak ngedate sama diri sendiri, itu penting loh. Ini bukan alasan para single ya. Serius. Okay, let's going home. Bye-bye. Yes.